sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya teman-teman. Jadi kembali lagi, jadi fokusnya kita adalah kita fokuskan dulu ke tenaga kerja. Ya, jadi kita tidak ingin terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja ya. Tapi tidak semudah itu ya teman-teman, apalagi kalau kita pernah dengar istilah insiden ya. Kalau bagi teman-teman yang sudah lama memahami K3, insiden dengan accident sesuatu yang berbeda ya. Accident itu sudah pasti ada kerugian. Kalau insiden ada kerugian maupun tidak. Jadi yang bilang near miss pun itu termasuk insiden. Nah, untuk mencapai zero insiden susah nggak? Pastinya susah ya. Tapi itu bisa terjadi, bukan mission impossible gitu ya. Tapi mission possible ya yang saya gambarkan di sini. Tapi harus ada 3 teman-teman. Tidak cukup hanya SMK 3 saja ya. Tapi di SMK 3 itu harus ada yang namanya perubahan perilaku ya. Kemudian atau beberapa teman-teman di praktisi perusahaan mereka menerapkan yang namanya behavior based safety. Lalu ada istilah kalau saya mengadopsi dari 9001 ya, ada istilah Pokayoke ya. Apa itu Pokayoke? Anti salah. Jadi sistem kita yang kita buat di SMK 3 kalau bisa sistem yang berbasis pencegahan gitu ya. Artinya ya seperti Pokayoke ya teman-teman. Jadi intinya kalau paling gampang naik motor ya, kita starter langsung lampunya nyala. Jadi itu Pokayoke. Jadi kita nggak perlu mengingatkan dulu untuk nyalain lampu gitu ya, baru orang nyalain. Jadi Pokayoke kalau bisa sistem itu diatur sedemikian rupa agar otomatis atau arti salah. Nah itulah nanti akan muncul yang namanya budaya K3 gitu ya. Nah bagi teman-teman yang pernah mempelajari sistem K3 modern atau K3 modern, dulu kita mengenal ada teori Henrich ya. Ini yang saya perkenalkan adalah teori K3 yang baru, yaitu tahun 98 dikembangkan oleh Bapak James Friesen, teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan teori Henrich. Intinya, ketika ada kecelakaan, teman-teman lihat di kolom losses ya. Losses itu adalah kecelakaan atau accident gitu ya, atau PAK. Intinya kalau teman-teman tarik ke belakang sendiri, penyebabnya adalah organizational influence atau sistem manajemen K3 yang tidak oke, ya. Nah, jadi harapan kita ya bagaimanapun untuk mencapai zero incident tadi salah satunya adalah kita terapin SMK 3. Nah, ini secara regulasi teman-teman kalau membaca di pasal 5 gitu ya, ada 2 istilah teman-teman. Jadi ada beberapa rekan yang mengatakan SMK 3 itu apakah wajib diterapkan gitu ya? Atau jawabannya wajib. Tapi kalau ditanya apakah SMK 3 wajib disertifikasi, jawabannya tidak semua perusahaan wajib disertifikasi. Nah, kalau teman-teman lihat penerapannya wajib atau tidak, kita bisa lihat ke pasal 5. Di pasal 5 tentu saja mengatakan bahwa SMK 3 wajib diterapkan kepada karyawan 100 orang ya atau lebih, atau kurang dari 100 tapi potensi bahayanya tinggi. Itu yang wajib menerapkan. Tapi yang wajib melakukan penilaian, teman-teman bisa lihat di pasal 16 ayat 2. Jadi jangan salah lihat ya. Jadi di pasal 16 ayat 2 mengatakan bahwa perusahaan yang wajib melakukan penilaian atau audit, karena istilahnya audit adalah audit SMK 3 adalah melakukan penilaian itu hanya perusahaan yang potensi bahayanya tinggi. Gitu ya. Nah, dasar hukum SMK 3, teman-teman, seperti pada umumnya ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu, berasal dari yang namanya undang-undang. Karena PP itu dasar harus undang-undang. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada yang bilang Undang-Undang 1 tahun 70 itu salah kaprah ya. Jadi meskipun jiwanya, ruhnya ada di Undang-Undang 1 tahun 70, tapi tetap secara dasar hukumnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang lagi rame ya teman-teman ya. Karena katanya mau direvisi ya. Pasal 86 dan pasal 87 yang mengatakan bahwa semua pekerja itu memiliki hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, dan di pasal 87 mengatakan perusahaan wajib menerapkan SMK 3 yang terintegrasi. Ya, jadi apa sih terintegrasi? Nanti mungkin Pak Ano bisa jadikan judul training. Integrasi ada yang bilang katanya seperti suami istri ya teman-teman. Dulunya si istri ini waktu masih gadis tidurnya nggak mendengkur katanya. Suaminya udah mendengkur duluan meskipun masih
masih belum menikah. Tapi ketika sudah hidup bersama gitu ya, satu kamar, dua-duanya sama-sama mendengkur gitu ya Pak, semoga betul ya. Jadi integrasi itu artinya apa? Integrasi itu bagi saya ya artinya ketika kita nggak suka masakan bersantan, tapi kalau di rumah itu demi menghemat masakannya hanya yang bersantan, mau nggak mau kita harus makan itu. Gitu kan? Jadi artinya integrasi itu pasal-pasal yang sama atau klausul yang sama, misalnya di 9001 ada ISO, ada tentang pengendalian dokumen. Di SMK 3 ada pengendalian dokumen. Teman-teman tidak perlu membuat 2 prosedur misalnya tentang pengendalian dokumen. Ya, cukup 1 prosedur, tapi di dalamnya mengkaitkan tentang K3 dan juga tentang ISO 9001. Itu secara umum pemahaman di pasal 8. Nah, SMK 3 ini sayangnya teman-teman masuk dalam kategori yang kalau tidak diterapkan sanksinya itu hanya sanksi administratif. Meskipun sanksi administratifnya paling parah adalah dicabut izin usahanya. Tapi sepengetahuan saya menjadi praktisi K3 belum pernah ya pengawas memberikan sanksi sampai ke pencabutan izin ya. Ya semoga saja ke depannya akan lebih ketat lagi ya penerapannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang bilang SMK 3 itu apalagi kalau kita mengambilnya PDCA-nya full. Jadi PDCA itu teman-teman plan, do, check, action. Jadi ketika kita mengambil yang PDCA-nya full, itu pasalnya banyak sekali, 166 pasal atau persyaratannya banyak. Nah, jadi SMK 3 ini perbedaan dengan ISO secara garis besar adalah kalau SMK 3 kita diperbolehkan milih. PDCA-nya yang full boleh, PDCA-nya setengah boleh. Ya, artinya tidak full PDCA ya teman-teman. Tapi kalau ISO mau nggak mau ketika kita sertifikasi harus PDCA-nya full gitu ya. Cukup banyak teman-teman, jadi kalau kita bahas SMK 3 ini cukup melelahkan kalau pasal-pasal. Nah, cuma yang saya bahas di sini SMK 3-nya lebih ke lampiran 2. Jadi kalau teman-teman buka PP 50 itu cukup tebal. Teman-teman silahkan langsung buka ke lampiran 2. Kenapa di lampiran 2? Karena lampiran 2 adalah kriteria atau persyaratan untuk melakukan penilaian. Ya, jadi kalau auditor melakukan audit ya, melakukan penilaian terhadap suatu organisasi atau perusahaan, mereka yang dilihat adalah lampiran 2. Jadi teman-teman jangan bingung kalau pasalnya nggak urut. Itulah SMK 3 ya, mungkin yang bikin canggih-canggih ya. Kalau ISO kan urut gitu ya PDCA-nya. Nah, ini ISO pasalnya agak-agak tidak urut ya. Intinya teman-teman, kalau kita mau menerapkan SMK 3 secara full ya, kafah gitu ya. Pertama adalah manajemen kita harus nyiapin beberapa hal. Yang pertama, mereka harus punya P2K3. Ya, dan itu harus disahkan. Kemudian harus punya tim tanggap darurat. Mereka harus punya tim internal auditor. Mereka harus punya ahli K3 umum, ya minimal 1. Kemudian ada beberapa ahli K3 khusus kalau memang perusahaan mereka terkena yang wajib ya. Contoh kayak mereka secara penggunaan kapasitas listriknya misalnya mereka diharuskan harus ada ahli K3 listrik, maka harus. Dan mereka harus punya beberapa operator yang mengoperasikan peralatan-peralatan yang kita sebut peralatan berbahaya ya, seperti alat angkut ya, bejana tekan, tangki timbun dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan mandatori. Jadi SMK 3 tidak mewajibkan perusahaan kita harus ada departemen HSE. Nah, ini ya tolong dipisahkan ya. Jadi departemen HSE, supervisor K3 itu adalah lebih ke kebutuhan perusahaan. Tapi kalau yang mandatori adalah P2K3. Nah, teman-teman harus ingat ini. P2K3 isinya tidak boleh hanya departemen HSE. Ya, kalau teman-teman yang dari perusahaan makanan sudah menerapkan ISO 20000, mungkin pernah dengar ada tim food safety, tidak boleh isinya cuma orang produksi saja, atau tidak boleh isinya hanya orang lab atau QC saja, harus dari berbagai departemen. Nah, itulah sama, P2K3. P2K3 isinya harus perwakilan manajer di semua departemen dan perwakilan, kalau saya suka bilang kroco mumet ya, atau staff di semua departemen. Jadi itulah P2K3, itu yang diwajibkan ya teman-teman. Jadi jangan lupa, yang wajib bukan departemen HSE. Kemudian sama seperti OSAS ya, yang versi lama ataupun ISO 45000 penggantinya,
Ya, kita diwajibkan di fase plan itu ada yang namanya kebijakan, ya, kebijakan K3. Bu Linda. Ya, kalau ya Pak. Mau tanya mau dulu. di hold. Saya selesaikan sampai plannya selesai ya Pak ya. Ini cuma tinggal sedikit kok. Ya. Jadi di kebijakan K3 intinya yang tanda tangan harus top management. Dan ini harus disosialisasikan kepada semua karyawan. Nanti biasanya waktu audit, auditor suka nanya nih kepada beberapa, dia ambil sampling beberapa karyawan apakah paham tentang kebijakan K3. Intinya saja ya. Kemudian kita diminta harus punya yang namanya identifikasi bahaya resiko. Ada yang sebutnya HIRA DC ya. Ada yang HIRA apakah harus pakai metode HIRA DC seperti yang digambar Bu Linda? Tidak harus, teman-teman. Anda punya pakai HIRA DC model FMEA boleh ya. Pakai bow tie juga nggak masalah ya, karena ada banyak sekali metode untuk melakukan HIRA DC. Yang penting ada identifikasi bahaya dan resiko. Kemudian kita harus mengidentifikasi peraturan perundangan K3 yang terkait dengan aktivitas perusahaan kita, ya. Dan selanjutnya kita harus membuat yang namanya sasaran dan program. Jadi kalau teman-teman lihat di grafik ini, sasaran dan program K3 perusahaan itu harus inline sama HIRA DC dan inline sama identifikasi regulasi. Jadi nggak boleh nih kita copy paste dari perusahaan lain gitu ya, kemudian kita bikin program K3, nggak boleh. Kenapa? Karena pasti HIRA DC-nya berbeda. Ya, nah zaman now katanya ya, atau era sekarang itu sasaran K3 itu nggak melulu harus yang sifatnya indikator negatif ya, misalnya kayak zero accident, zero PAK itu indikator negatif ya. Sekarang kita diarahkan untuk mencari sasaran yang juga indikatornya positif ya, misalnya pelaksanaan training ya, seperti teman-teman lihat di contoh ya, pelaksanaan training K3 untuk supervisor itu, atau melakukan pelaporan bahaya paling lambat 2 kali 24 jam. Nah, itu adalah salah satu indikator positif ya. Nah, ini ada sama ya teman-teman, secara umum, secara teman-teman juga sudah paham, ada 5 pengendalian bahaya, eliminasi, substitusi. Jadi intinya program-program K3 harus didapatkan dari HIRA, yaitu dari hierarki pengendalian. Ya. Jadi ini ditambah lagi satu, yaitu kita melakukan MOC teman-teman, atau di fase planning tuh kalau di SMK 3 itu fase MOC-nya ada di fase planning ya. Jadi sebelum kita beli barang, sebelum kita merubah mesin atau memodifikasi mesin, atau sebelum kita beli mesin baru, dikatakan oleh SMK 3 sebaiknya lakukan management of change, atau tolong identifikasi bahaya resikonya dulu, ya, atau review dulu. Dan sebelum kita bekerja sama dengan pihak ketiga atau supplier, vendor, kontraktor, kita juga diwajibkan untuk melakukan identifikasi bahaya resiko. Baik, ini contohnya tadi ya teman-teman, yang pasal 23 ya, mengidentifikasi regulasi ya. Dan ini contoh dari program ya. Silakan Pak Anop, mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan. Baik, rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, mau raise hand dulu, mau angkat tangan dulu, di partisipan itu ada tombolnya, raise hand ya. Atau kalau mau langsung bertanya boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, mau saya lanjutkan? Di kolom chat nggak ada pertanyaan ya Pak Anop? Nggak ada. Oke. Udah jelas. Nah, ya. Baik. Kita lanjutkan ya Pak. Ya, silakan. Oke. Jadi saya contohkan teman-teman, ini adalah salah satu sasaran jadi program K3 yang berasal dari HIRA DC. Jadi contoh. Jadi dalam HIRA DC teman-teman pasti menemukan, ini contoh HIRA DC ya teman-teman ya. Ini hanya sedikit contoh. Jadi dari HIRA DC kita menemukan ada bahaya dan resiko yang signifikan. Oke, bahaya resiko signifikan, ya, kita jadi di kolom pengendalian yang teman-teman lihat additional ya, kontrol ya, itu kita jadikan yang namanya program K3, gitu ya, atau sasaran K3. Jadi contoh di maintenance, ternyata kasus cedera pada operator, ya, saat melakukan perbaikan mesin itu nilainya tinggi nih teman-teman. Resikonya. Nanti dijadikan oleh teman-teman maintenance itu sebagai sasaran K3 di tahun, anggaplah 2020. Jadi target mereka adalah tidak boleh sampai ada kecelakaan kerja saat perbaikan mesin.
Jadi karena itu mereka ngambil dari HIRA. Oke, jadi biasanya tidak. Jadi contoh yang lain, misalnya fatality saat terkena karena tersengat arus listrik saat perawatan panel listrik.